Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 16 Maret. Kembali renungan firman Allah kita akan baca bersama-sama yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Namun saya hanya akan membaca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian kita akan bersama-sama membaca di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya Sembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, yang pertama yang ingin saya sampaikan, pembacaan kita dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, kita tahu bersama di sini ada seorang gadis Israel yang tertawan, ya, dan mengikuti istri dari Naaman. Naaman adalah seorang yang kena penyakit kusta. Naaman adalah panglima Raja Aram, tetapi memiliki penyakit kusta. Gadis yang telah disampaikan ya kepada suami atau kepada Naaman ya tentang gadis yang tertawan.
Dan apa yang dikatakan oleh gadis yang tertawan ini, ya? Dia tertawan memang secara fisik, tetapi jiwanya ya tidak tertawan. Sebab itu dalam ayat yang ketiga kalau kita baca, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini bukan seorang nabi yang menyembuhkan penyakit, tetapi bangsa Israel ya telah disampaikan turun-temurun kepada anak-anak, harus menceritakan tentang siapa Allah yang mereka sembah, Allah yang telah menolong mereka keluar dari Mesir, dan banyak perkara yang Tuhan atau Allah telah tolong kepada bangsa Israel. Dan nabi yang dimaksud di sini kita baca adalah Nabi Elisa. Dan kita tahu bersama-sama ciri-ciri seorang nabi ya. Tuhan yang mengangkat, dan dalam mulut nabi selalu ada firman Allah yang disampaikan ya. Dan seorang nabi berani menyampaikan firman Allah atau apa ya yang disuruhkan oleh Allah kepadanya, dan dia harus sampaikan itu dengan benar dan tidak boleh takut dan tidak pandang golongan atau status ya. Nah, itulah seorang nabi. Seorang nabi itu karena diangkat Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan, dan bangsa Israel tahu semuanya. Sebab itu Elisa yang dimaksud oleh gadis ini adalah seorang nabi, itulah Elisa. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 18 ya ayat 19, di situ bagaimana nabi diberi roh wibawa oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang mengangkat nabi. Sebab itu seorang nabi benar-benar hidup di dalam kekudusan dan benar-benar hidup selalu kepada Tuhan. Hatinya dekat kepada Tuhan dan selalu ada hati yang mau sujud menyembah Tuhan karena selalu mau mendengar suara Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Nah, kita lihat di sini kalau gadis kecil ini, gadis yang telah tertawan ini, dia harus sampaikan itu bahwa ada seorang nabi ya di Samaria. Melalui perkataan Elisa, kita baca tadi, ketika Naaman ikut perintah dari Nabi Elisa, maka dia sembuh. Haleluya. Tapi ketika dia masih membawa gengsinya, karena dia masih berkata dalam ayat yang ke-11 ya, di sini ayat yang ke-12, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel? Karena Naaman ya, dalam ayat yang ke-10 Elisa, Naaman disuruh ya oleh Elisa supaya pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Kalau tubuhnya mau pulih, kalau benar-benar ia mau menjadi tahir, dia harus ikut perintah atau perkataan seorang nabi. Itulah Elisa. Saudara-saudara, Naaman bukan hanya disembuhkan penyakitnya, bukan hanya sekedar tahir, tetapi benar-benar karakternya dipulihkan. Karena dia masih bangga dia adalah panglima perang. Ya. Dia bangga dengan dirinya. Kalau melalui dia dikatakan dalam ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Artinya bagaimana mereka menang dalam peperangan
dan ada ya seorang perempuan, anak perempuan yang ditawan. Tapi sungguh luar biasa ya, rencana Tuhan indah sekali. Melalui gadis yang tertawan ini, mulutnya tidak tertawan untuk tetap harus sampaikan bahwa ada Allah yang berkuasa, mereka harus menyembah Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam ayat yang ke-13, mari kita perhatikan apa pegawai-pegawai dari Naaman katakan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Pegawai-pegawainya ini punya pemikiran yang sehat, pemikiran yang positif. Sehingga Naaman ketika mendengar ya nasihat yang baik, ketika Naaman ikut apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawainya, maka disitulah kita lihat karakter yang sombong ya bisa dipatahkan, bisa luluh. Dan Naaman mau lakukan itu, mandi di sungai Yordan walaupun airnya keruh, kotor mungkin ya. Tetapi akhirnya Naaman harus mengikuti nasihat dari pegawai-pegawai yang ada. Perlu sekali orang di sekitar kita ya punya pemikiran yang baik, punya pemikiran yang sehat untuk memberikan masukan yang baik. Perlu kita punya kenalan yang sesama anak Tuhan, sesama pelayan mungkin punya pemikiran yang baik, pemikiran yang sehat untuk memberikan nasihat. Kalau ada yang lemah, kita bisa memberikan masukan, nasihat-nasihat firman Allah, menguatkan iman mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa luar biasa ya, ketika Naaman telah tahir, ada rasa ucapan syukur untuk memberi sesuatu kepada Elisa. Tetapi Elisa adalah seorang nabi hamba Tuhan yang tidak berpikir seperti kebanyakan orang. Dalam ayat yang ke-16, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa tahu bahwa dia adalah seorang pelayan. Elisa melayani Tuhan bukan ya melihat kepada upah yang ada di dunia ini, tapi dia sudah punya keyakinan dia memiliki upah, mendapatkan upah yang telah disiapkan oleh Tuhan. Segala jeripayanya tidak sia-sia. Bagi saudara dan saya juga ya, mari kita memiliki karakter yang benar-benar ya rendah hati, dan seperti Naaman dibentuk ya, dan akhirnya taat. Ketahui Nabi Elisa diberikan roh wibawa dari Allah ya, untuk menyampaikan dengan terus terang, sehingga ia tidak takut untuk menyampaikan dengan terus terang, dan Allah ada menyertai dia. Ketika orang tidak mendengar ya, kita tahu bersama bagaimana Allah selalu menyampaikan perintahnya melalui nabi-nabi. Ketika ada orang yang tidak dengar, maka mereka akan menerima hukuman. Tapi kita lihat Naaman luar biasa karena Allah mengasihi jiwanya. Puji Tuhan. Firman Allah, renungan firman Allah pagi hari ini sekian, dan biarlah kita semua memasuki hari yang baru ini, kita menyadari akan keberadaan kita sama-sama, bahwa luar biasa Tuhan membentuk hidup kita, karakter kita. Bagaimana kita harus taat mendengar firman Allah.
Kita ini sedang dibentuk, kita mau dipulihkan. Semua kita sedang dibentuk dalam proses. Tetapi ketahuilah, ada kekuatan Allah Roh Kudus untuk memampukan kita, asal kita mau taat dan menyadari akan keberadaan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala kebaikan Tuhan yang kami boleh alami ya Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari kami boleh ada sampai saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kepada kami bagaimana hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup di dalam ya Tuhan kerendahan hati, sehingga kami boleh alami mujizat kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengalaman Naaman. Biarlah Tuhan ini juga kami sadari bahwa kami mau taat mengikuti perintah-perintah-Mu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan anak-anak dalam studi ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati dalam rumah tangga kami semuanya. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah keyakinan kami bahwa Allah ada beserta dengan kami sepanjang hari ini. Roh, jiwa, dan tubuh ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini pada hari Selasa merupakan ibadah Pelprip dan akan dimulai pada jam 6 sore secara live streaming. Sidang jemaat saudara dapat mengikutinya itu melalui YouTube channel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.